Ya, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan buat kesempatan pagi hari ini kami dapat beribadah Tuhan, memuji dan mempermuliakan nama-Mu dan menaikkan doa syafaat kami dan memberi persembahan dari apa yang kami punya ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami masing-masing melalui hamba-Mu, sehingga apapun yang kami dengar, apapun yang kami renungkan ya Tuhan, memberkati kehidupan kami dan menolong kami untuk terus bertumbuh dalam iman dan keyakinan kami akan Tuhan itu sendiri. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan ini, Tuhan sembunyikan di belakang kaki salib-Mu dan urapilah setiap perkataan hamba, sehingga apapun yang hamba sampaikan menjadi berkat bagi kami semua, dan di atas segalanya biarlah nama-Mu dipuji, ditinggikan, dan dipermuliakan melalui pemberitaan firman-Mu. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman-Mu dari awal pertengahan pada akhirnya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, tidak terasa waktu terus berjalan, dan hari ini kita beribadah di bulan yang baru. Ya, bulan 6 kita sudah masuk di bulan yang ke-6 di tahun 2020 ini, dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu terus berputar dengan cepatnya ya, dan situasi masih belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan, khususnya yang berkaitan dengan wabah virus corona yang sedang melanda seluruh dunia saat ini, termasuk di negeri kita, di Indonesia saat ini. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun situasinya masih belum menunjukkan tanda-tanda perubahan yang signifikan, dan itulah sebabnya saya berharap kita terus percaya, kita terus berharap, kita terus bergantung kepada Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini, yang mengendalikan situasi dan keadaan saat ini. Dan itulah sebabnya pagi hari ini saya rindu kita semua jemaat GPIB Menara Kasih yang sedang ibadah di rumah kita masing-masing, untuk kita membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang saya ingin beri judul, yaitu tetap mekar di masa yang sukar ini. Jadi tema ini merupakan satu gambaran kehidupan kita sebagai orang percaya yang diibaratkan seperti ya sekuntum bunga, ya katakanlah itu sekuntum bunga mawar yang tetap mekar dalam setiap musim apapun di dalam kehidupan sebagai ya sekuntum bunga itu. Dan saya berharap demikian juga lah gambaran daripada kehidupan kita sebagai orang yang percaya di tengah-tengah situasi yang sukar ini, di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Biarlah kehidupan kita tetap mekar di masa yang sukar ini. Dan untuk merenungkan tema ini, kita akan belajar dari teladan kehidupan ya sebuah keluarga yang bernama Zakaria dan Elizabeth. Dan melalui teladan kehidupan mereka, ya, mereka tetap mekar di dalam situasi yang sukar, ya, dengan kesetiaan kehidupan yang mereka miliki. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan
membaca dan merenungkan dari Injil Lukas pasalnya yang pertama. Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ke-14 saja. Ya, Injil Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang kelima sampai dengan ayat yang ke-14. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Silakan Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab Saudara dan bisa membacanya juga di dalam hati. Sementara saya membaca ayat-ayat ini yang akan kita renungkan bersama-sama. Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai dengan 11. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria dan Elisabet adalah keluarga yang berasal dari keturunan para imam. Ya, para imam pada waktu itu bertugas melayani Tuhan di bait suci, di bait Allah. Yang salah satunya tadi kita baca, tugas keimaman Zakaria adalah membakar ukupan dan membawa doa-doa umat yang dititipkan kepadanya untuk dibawa kepada Tuhan dan menjalankan fungsinya sebagai imam pada waktu itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, sekalipun mereka mempunyai profesi sebagai imam, ya, tugas yang mulia yang diberikan Tuhan kepada mereka melayani Tuhan di bait Allah pada waktu itu. Tetapi tidak berarti Tuhan meluputkan mereka dari kesulitan, meluputkan mereka dari kesukaran, meluputkan mereka dari persoalan kehidupan yang mereka jalani kala itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 itu merupakan ayat yang kontradiksi antara satu dengan yang lainnya. Ayat yang ke-6 dikatakan bahwa keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, ayat yang ke-7. Tetapi, ya, kata tetapi itu kontrasnya, mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, ini ketidakkeseimbangannya. Ini yang terjadi kontradiksinya. Mereka hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercacat, tetapi mereka tidak mempunyai anak. Ini persoalan yang mereka hadapi
Dan ini bukanlah satu persoalan yang bagi keluarga Zakaria dan Elisabet adalah persoalan yang biasa. Ini persoalan yang luar biasa, yang membuat hidup mereka sukar, yang membuat hidup mereka sulit. Ya, meskipun mereka berada di dalam kehidupan rohani yang mekar, ya, hidup benar di hadapan Tuhan, tetapi mereka yang juga diperhadapkan dengan situasi yang sukar, situasi yang sulit itu sendiri. Dan pada zaman dulu tidak memiliki anak, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebagian orang atau kebanyakan orang pada umumnya dianggap sebuah aib, ya, bagi keluarga itu di tengah-tengah masyarakat pada zaman itu. Dan itulah sebabnya dalam ayat 25 itu diungkapkan di situ. Ketika Elisabet sudah mengandung, ya, dia berkata dalam ayat 25, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Ya, selama ini dia tidak memiliki keturunan, dia tidak memiliki anak, dan dia dianggap, ya, perempuan yang mandul, yang tidak bisa melahirkan anak. Ya, bagi orang pada zaman itu dianggap sebuah aib yang mereka terima, yang mereka hadapi pada saat itu. Dan itulah sebabnya, ya, masa-masa itu adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit bagi Zakaria dan Elisabet. Oleh karena apa? Oleh karena mereka menghadapi persoalan dan kesulitan yang luar biasa di mana mereka tidak memiliki keturunan. Tetapi meskipun demikian, ini menariknya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang menjadi teladan bagi kita. Meskipun demikian, mereka tetap setia. Dan kesetiaan mereka itulah yang saya gambarkan tadi seperti sebuah bunga mawar, ya, yang tetap mekar di dalam situasi yang sukar, di dalam situasi yang sulit itu sendiri. Dalam hal apa mereka menunjukkan kesetiaannya? Sehingga kehidupan rohani mereka, kehidupan mereka, ya, tetap memancar, memancarkan kehidupan yang tetap mekar di dalam situasi yang sukar, ya, menyebarkan bau harum, ya, bagi orang-orang di sekitar mereka. Dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 yang tadi saya baca, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang sekaligus saya ambil sebagai sebuah kontradiksi kehidupan rohani dan kehidupan jasmani yang mereka alami. Di situ ada sebuah prinsip kebenaran, keteladanan dari Zakaria dan Elisabet, ya, yang tetap setia hidup, ya, dalam kebenaran meskipun dalam persoalan. Ya, meskipun mereka menghadapi persoalan, meskipun mereka berada dalam situasi yang sukar dan sulit, mereka tetap mekar dengan cara setia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, itulah sebabnya ayat yang ke-6 bagian B, ya, dikatakan, ya, ayat yang ke-6 dikatakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Ya, keduanya, Zakaria dan Elisabet, ya, di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, kehidupan mereka tetap mekar dengan tetap setia hidup benar di dalam Tuhan. Sekalipun mereka ada dalam kesulitan, sekalipun mereka ada dalam persoalan, sekalipun kehidupan mereka sukar, tetapi mereka tetap setia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan juga rindu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya
saat ini. Saat ini kita menghadapi situasi yang sulit. Kita menghadapi situasi yang sukar. Ya, akhir-akhir ini dengan mewabahnya virus corona ini. Dan belum ada tanda-tanda perubahan yang signifikan yang kita lihat. Perkembangan yang menuju ke arah yang lebih baik. Ya, sekalipun pemerintah sudah menerapkan new normal, tetapi masih banyak orang yang masih was-was, masih banyak orang yang masih dalam kekhawatiran tentang penyebaran virus ini. Yang artinya bahwa situasinya masih dalam keadaan yang sulit, situasinya masih dalam keadaan yang sukar. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita seperti kehidupan Zakaria, yang tetap setia meskipun dalam situasi yang sukar, meskipun dalam situasi yang sulit. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan apa? Dengan tetap setia hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada banyak orang dalam situasi-situasi yang sulit ini, mereka tidak lagi konsisten untuk mempertahankan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang seringkali berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk apa kita hidup benar di hadapan Tuhan? Untuk apa kita hidup tetap setia, hidup dalam kebenaran, tidak bercacat di hadapan Tuhan, kalau keadaan tidak berubah, kalau hidup kita tetap sulit, kalau hidup kita tetap sukar seperti ini. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Zakaria memberikan teladan bagi kita untuk kita tetap hidup setia, untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun dalam situasi yang sulit seperti ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang menjadi teladan bagi kita, dari apa yang kita baca pagi hari ini, yaitu teladan kehidupan Zakaria. Dia setia untuk tetap hidup benar di hadapan Tuhan, sekalipun dia berada dalam masa yang sulit ataupun masa yang sukar. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teladan kesetiaan Zakaria ditunjukkan di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Di dalam ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi, sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi bahwa Zakaria dan Elisabet, mereka lahir dari keturunan imam. Dan itulah sebabnya tugas dan panggilan seorang imam, khususnya Zakaria pada waktu itu, adalah melayani Tuhan di bait Allah. Dan kalau kita memperhatikan konteksnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sistem yang dipakai untuk menjadi seorang imam pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah sistem keturunan. Itulah sebabnya oleh karena sistem keturunan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggilan seseorang, tugas seseorang menjadi seorang imam itu tidak bisa dihindari. Karena dia dilahirkan dari seorang keturunan imam itu sendiri. Dan itulah sebabnya profesi dia, tugas dan panggilan dia itu melekat di dalam dirinya sebagai seorang imam itu sendiri. Yang artinya mau tidak mau
apapun alasannya, ya, apapun situasinya, dia harus menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang imam pada waktu itu. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Zakaria sekali lagi, meskipun dia dalam situasi yang sulit, situasi yang sukar, ya, dia tetap menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang imam, yaitu dia harus masuk ke bait Allah, membakar ukupan di situ, dan membawa doa-doa umat yang dititipkan kepada dia pada waktu itu, ketika dia menjalankan tugas keimamannya, ya, membakar ukupan di bait Allah. Dia setia, tetap setia menjalankan tugas panggilannya, melayani Tuhan di bait Allah pada waktu itu, sekalipun dalam situasi yang sulit. Saudara, bisa saja dia berkata begini kepada teman-temannya, ya, saudara perlu tahu juga bahwa pada zaman dulu itu, oleh karena imam itu ya dihasilkan berdasarkan keturunan, yaitu dari semua keturunan Harun secara otomatis menjadi imam, maka ya yang menjadi profesi sebagai imam begitu banyak orang pada waktu itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena saking banyaknya orang yang menjadi imam pada waktu itu, makanya harus diundi, ya, ayat yang ke-9 itu. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Jadi pakai undi, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak dijadwal. Ya, karena saking banyaknya ya orang yang berprofesi sebagai imam pada waktu itu. Dan waktu diundi, ternyata Zakaria yang harus menjalankan tugas keimaman. Sekali lagi dia bisa saja berkata, saya ini lagi ada masalah, saya ini dianggap orang, ya kebanyakan orang ada kena aib oleh karena kami tidak mempunyai keturunan. Ya, karena itu ya saya serahkan saja tugas ini kepada kamu untuk menjalankan ya tugas keimaman, untuk masuk ke bait suci, membakar ukupan dan membawa doa-doa umat itu. Bisa saja Zakaria berkata seperti itu. Tapi apakah itu yang dilakukan oleh Zakaria? Tidak. Ya, dia tetap menjalankan tugas dan panggilannya sebagai seorang imam. Dia tetap setia terhadap tugas dan panggilannya itu, sekalipun dalam situasi yang sukar, sekalipun dalam situasi yang sulit pada saat ini. Dan tentu ini menjadi keteladanan bagi kita, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Apakah tugas dan panggilan kita sebagai orang Kristen saat ini? Tugas dan panggilan kita sebagai seorang Kristen, orang percaya, yang melekat di dalam diri kita, yang kita tidak bisa menghindari, saudara yang dikasih oleh Tuhan, adalah menjadi saksi. Ya. Tugas dan panggilan kita adalah menjadi saksi bagi dunia ini. Ya, kehidupan kita harus menjadi kesaksian bagi orang lain, dimanapun, bagaimanapun situasinya, ya, apapun keadaan kita, karena tugas dan panggilan itu melekat, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita tidak bisa menghindar, dan kita harus menjalankan tugas dan panggilan itu untuk menjadi saksi bagi orang lain, supaya hidup kita menjadi kesaksian bagi orang lain dimanapun kita berada. Atau dengan kata lain, menjadi saksi itu artinya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain dimanapun kita berada. Jangan sampai oleh karena banyaknya persoalan, oleh karena kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit seperti ini, hidup kita tidak berbeda dengan kehidupan kebanyakan orang. Tapi biarlah kehidupan kita menampilkan suatu pola kehidupan yang berbeda, yang tetap mekar di dalam situasi yang sukar seperti ini,
dengan cara hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Sekalipun kita dalam situasi yang sulit, sekalipun kita dalam situasi yang sukar, biarlah kita terus belajar untuk menjadikan kehidupan ini terus menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Lalu yang terakhir, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, teladan yang ketiga yang diberikan oleh Zakaria dalam ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Selain mereka tetap setia untuk hidup benar sekalipun dalam persoalan, selain mereka tetap setia untuk menjalankan tugas dan panggilan mereka, panggilan pelayanan mereka sekalipun ada masalah, tetapi juga yang ketiga, mereka tetap setia di dalam doanya, ya, sekalipun ada dalam persoalan dan kesulitan. Ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan, ya, berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Ya, garis bawahi di situ dikatakan, ya, perkataan malaikat, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan." Kata doamu di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya ini tidak saja merujuk kepada doa Zakaria pada waktu dia melaksanakan tugas keimamannya. Tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Karena bentuk dari kata doamu di sini adalah bentuk past present tense, adalah sesuatu yang sudah dilakukan dan masih dilakukan Zakaria sampai pada saat malaikat itu berkata kepada Zakaria, "Doamu telah dikabulkan." Jadi artinya bahwa ini tidak saja merujuk kepada doa Zakaria pada waktu itu, tetapi juga merujuk kepada doa-doa Zakaria sebelumnya pada waktu dia melakukan, sebelum dia melakukan tugas keimamannya pada waktu itu membakar ukupan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjawab pergumulan Zakaria dan Elisabet oleh karena mereka setia di dalam doa mereka. Mereka setia di dalam doa mereka yang mereka panjatkan dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, bahkan dari masa ke masa. Dalam usia kehidupan mereka pada saat itu, mereka tetap setia untuk berdoa. Dan tentunya saya percaya doa yang selalu dan senantiasa mereka panjatkan kepada Tuhan tidak lain tidak bukan doa untuk meminta anak, doa untuk meminta keturunan, supaya Tuhan menghapuskan aib mereka di depan banyak orang. Dan oleh karena kesetiaan itulah, dengan tidak jemu-jemu, berdoa kepada Tuhan dari waktu ke waktu, setiap saat, akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Dan Elisabet mengandung, dan janji Tuhan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Tuhan berpesan kepada dia, dan ketika anak itu lahir, engkau harus memberi dia nama Yohanes. Dan betul, Zakaria melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada dia, yaitu memberi nama anak yang lahir dari keturunan mereka yang diberikan Tuhan, yaitu Yohanes. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini sebuah keteladanan yang tentunya diberikan bagi kita yang membaca kisah ini, untuk juga kita tetap setia di dalam doa kita. Sekalipun situasinya mungkin tidak berubah, banyak hal yang masih mengkhawatirkan, kita masih berada dalam situasi-situasi yang sulit.
dan yang sukar seperti ini. Dan seolah-olah doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Tetapi biarlah kita tetap setia di dalam doa kita. Ya, jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berdoa. Jangan berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Teruslah setia di dalam doa, saudara dan saya. Karena itulah yang dilihat Tuhan sebagai sebuah kehidupan seperti sekuntum bunga yang tetap mekar di dalam situasi yang sukar seperti ini. Seperti yang dilakukan oleh Zakaria. Dan oleh karena dia tetap mekar di dalam situasi-situasi yang sulit dan sukar itu, melalui kesetiaannya di hadapan Tuhan, akhirnya Tuhan melepaskan dia dari situasi yang sukar dan situasi yang sulit, dan dari persoalan itu, dan memberi dia keturunan yang melahirkan seorang anak yang bernama Yohanes Pembaptis, yang pada akhirnya di masa hidupnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk memberkati bangsa Israel dan memberkati dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah keteladanan hidup yang dimiliki oleh Zakaria dan Elisabeth juga menjadi teladan kehidupan kita di masa yang sulit dan sukar ini. Biarlah sekali lagi kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, seperti sekuntum bunga yang tetap mekar di masa-masa yang sukar ini. Dengan apa? Dengan yang pertama, dengan cara kita tetap setia untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, dengan tetap untuk menjalankan tugas dan panggilan kita yang melekat pada diri kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi saksi, menjadi kesaksian bagi orang lain dimanapun kita berada. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita tetap setia untuk berdoa kepada Tuhan, tetap setia berharap kepada Tuhan. Jangan berhenti untuk berharap, jangan berhenti untuk bersandar kepada Tuhan, dan jangan berhenti untuk meminta kepada Tuhan. Tetaplah setia, sekalipun seolah-olah Tuhan belum melakukan apa-apa. Tetapi mari kita tetap setia untuk kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, sampai pada waktunya Tuhan akan bertindak dan melewatkan kita di masa yang sukar dan sulit ini, sehingga kita bebas dari wabah virus corona ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Mari kita berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini, dan sekaligus akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, sekali lagi hamba-Mu datang kepadamu menaikkan syukur dan terima kasih kami ya Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang kami nikmati sepanjang ibadah kami hari ini ya Tuhan. Berkat lewat puji-pujian, berkat lewat doa-doa syafaat kami, dan bahkan berkat lewat persembahan kami, dan terutama berkat lewat firman-Mu yang kami sudah baca dan kami renungkan ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus ingatkan kami untuk kami terus hidup benar di hadapan Tuhan, setia untuk mempertahankan kehidupan yang suci, yang kudus di hadapan Tuhan, setia untuk menjalankan tugas dan panggilan yang melekat dalam diri kami sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini, dan setia untuk berharap, berdoa, meminta dan bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk teladan hidup dari keluarga Zakaria dan Elisabeth yang menjadi contoh dan keteladanan bagi kami hari ini. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami buat segala berkat-Mu, dan biarlah sebentar kami pulang ya Tuhan, membawa berkat-berkat itu, menghidupinya dan menjadikannya berkat bagi orang lain. Itulah sebabnya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan, berharaplah kepada Dia menjadi sumber segala berkat. Sekarang angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Semua berkat ini kita terima
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri semua rangkaian ibadah kita dan meninggalkan tempat duduk kita masing-masing, karena itu saya mengajak kita sekalian untuk kita bersama-sama mengambil saat teduh sinak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Biasanya setelah saat teduh ada pengumuman, ada pemberitahuan. Jadi pemberitahuannya adalah sampai saat ini kita belum memastikan kapan kita akan ibadah bersama, tapi terus bersabar, terus berdoa seperti firman Tuhan tadi, terus berharap dan bergantung kepada Tuhan, dan kita tunggu situasinya. Semua gereja PB, bahkan semua gereja di Tabanan belum melakukan ibadah bersama, masih ibadah online seperti ini ya. Jadi kita bersabar, jadi kita terus melakukan ibadah seperti ini, dan mudah-mudahan saudara tidak mengurangi semangat dan gairah saudara untuk beribadah online seperti ini ya. Jadi kita tetap setia mengikuti jam-jam ibadah supaya kita juga terus diberkati dan terus bertumbuh dalam kehidupan rohani kita sendiri di masa-masa yang sulit dan sukar ini. Baik, itulah sebabnya akhir kata, jadi selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.